Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, insya Allah hari ini kita akan memasuki pembahasan di dalam kitab Umdatul Mar'ah, hadis ke-85. Baik, ya ini hadis dari kitab Umdatul Mar'ah. Masya Allah ya, tidak terasa ya, ternyata sudah sampai di hadis ke-85. Alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukur. Baik, hadis ke-85 dari kitab Umdatul Mar'ah. Di sini kita akan belajar bagaimana sejatinya subhanallah Islam itu menghargai segala apa yang telah ditakdirkan bagi umatnya. Masya Allah ya, Masya Allah. Namun sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita belajar terlebih dahulu tentang perawi hadis ini. Ya, siapa perawi hadis di dalam hadis ke-85? Disebutkan di sini an Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi inna as-saqta la yajurru ummahu bisarrihi ilal jannati idza ihtasabat. Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yajurru inna saqta, ya inna saqta itu bayi yang meninggal karena keguguran, subhanallah, la yajurru ummahu bisaririhi, akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, subhanallah, ilal jannati idza ihtasabathu. Subhanallah, akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ya akhwat ke surga. Subhanallah, jika ibunya itu bersabar dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ini kabar gembira bagi para ibu yang pernah mengalami keguguran di dalam kehidupannya. Ya baik, kita belajar dulu tentang siapakah sebenarnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi, Masya Allah, yang menyaksikan Bai'at Aqabah, yang mengikuti peperangan, Masya Allah, diantaranya peperangan Badar. Ya. Beliau adalah seorang dari kalangan Ansar yang memiliki subhanallah banyak kelebihan ya, dengan kecerdasan yang Allah berikan, dengan kedermawanan yang Masya Allah ya, Allah berikan, Masya Allah. Dan disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal ini sosoknya ya, ada para ulama mensifati Mu'adz bin Jabal itu berbadan tinggi, gagah, tegap gitu ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Di rambutnya indah sedikit berikal, bola matanya besar dan kulitnya putih. Wah, Masya Allah. Ini diantara gambaran Mu'adz bin Jabal. Ya, subhanallah. Dan beliau, Masya Allah, masuki Islam ya ibu-ibu ketika usianya 18 tahun. Masya Allah ya. Ketika usianya 18 tahun, maka Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Gak semua sahabat Nabi itu dari lahir sudah Muslim. Ya. Namun ada juga yang seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah yang Masya Allah masuk Islam di usia-usia yang sudah belasan tahun ya Masya Allah. Ini jadi Mu'adz bin Jabal masuk Islam di usianya ketika itu 18 tahun, Masya Allah. Baik, nah kemudian Mu'adz bin Jabal juga ibu-ibu Masya Allah, di antara kelebihan yang Allah berikan, beliau itu perawi hadis, Masya Allah. Jadi beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Mu'adz bin Jabal ini dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sejak Nabi kita Muhammad berhijrah ke Madinah, Masya Allah, maka Mu'adz bin Jabal tuh lekat gitu ya. Hubungannya tuh dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mulai belajar Al-Quran, ilmu-ilmu agama, langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau itu termasuk orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya di antara para sahabat yang lainnya, Masya Allah. Dan beliau termasuk orang yang berilmu tentang hukum-hukum agama, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Dan Rasulullah SAW itu ya Masya Allah tahu betapa beliau cinta kepada para sahabatnya yang mereka juga cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi termasuk Mu'ad bin Jabal adalah seseorang yang pernah ya Rasulullah itu mengatakan kepadanya, apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Mu'ad mengatakan suatu hari Rasulullah pernah menggandeng tanganku, kemudian beliau bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Allahu Akbar ya akhwat. Subhanallah. Tidak ada orang yang paling mulia di dunia ini kecuali mendapatkan cinta Allah dan cinta Nabi-Nya. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata Mu'ad, beliau mengatakan, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Wahai Rasulullah, ya, ibu dan ayahku menjadi tebusan demi Allah, sungguh aku juga benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad inni usik. Ya Mu'ad, aku ingin memberi wasiat kepadamu, ini usika. Kalau perempuan, ini usiki. La tada'anna an taqula dubra kulla salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, ya, aku berwasiat kepadamu jangan sampai kau lewatkan untuk membaca di setiap selesai engkau salat dengan doa, dengan zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ini wasiat yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi beliau ulamanya ulama gitu ya. Masya Allah. Orang berilmu. Ya, tidak heran kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ya kepada Mu'ad ya, sebuah tugas yang mulia, di antaranya diutusnya Mu'ad bin Jabal ke sebuah negeri, yakni negeri Yaman. Kala itu ibu-ibu, jadi dai pertama dalam Islam itu Mu'ad bin Jabal. Ya subhanallah. Disebutkan bahwa Mu'ad diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan ketika itu Rasulullah SAW yang mengiringi kepergian Mu'ad, dan beliau subhanallah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka tamurru bi masjidi hadha wa qabri. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, bisa jadi kau tak akan berjumpa lagi denganku selepas tahun ini. Engkau lewat di masjidku dan di sini kuburku, maksudnya di rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan Mu'ad pun menangis karena Mu'ad saking cintanya kepada Rasulullah SAW takut berpisah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Ya, dan ketika itu Rasulullah SAW ya memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal agar ya berdakwah kepada orang-orang Yaman, dan yang pertama kali disampaikan ya wasiat Rasulullah kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini bagus banget nih ibu-ibu. Ini cara berdakwah ala Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah. Dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Wa inhum ata'u lidhalik fa'alamhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laila. Jika sekiranya mereka mentaatimu, jika sekiranya nanti orang-orang Yaman telah membenarkan kesaksian bahwa Allah Rabb mereka dan Rasulullah SAW adalah utusannya Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap harinya. Subhanallah. Jadi yang namanya berdakwah itu ibu-ibu ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Sambil kita lihat ya, apa yang kita lihat? Yang kita lihat sambil kita lihat audien kita. Berdakwah itu
ada prosesnya. Jadi kita lihat audien kita. Oh, audien kita nih orang-orang yang belum mengenal Allah. Ya kenalkan dulu Allah. Bagaimana mereka dikenalkan Allah? Kenalkan dengan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kalau mereka sudah mengenal Allah, kalau mereka sudah mencintai Allah, dari situ mereka akhirnya terpesona ya masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, baru kemudian kita ajarkan tentang apa-apa hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau kita berdakwah kepada orang yang belum beriman kepada Allah, jangan sampai kita langsung mengajarkan ini halal, ini haram. Gitu ya. Ajarkan dulu mereka siapa Allah, kenalkan dulu. Dan sama ibu-ibu ketika kita pun misalnya ya berdakwah kepada orang yang usianya misalnya sudah tidak lagi muda, maka disederhanakan bahasanya. Ya, tidak usah bahasa tinggi-tinggi. Apalagi pakai bahasa asing, ya. Beda kalau misalnya kita berdakwah kepada para mahasiswi, kepada anak-anak muda. Jadi, ketika kita melihat audien kita itu anak-anak muda, maka kita motivasi mereka untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dalam materi-materi kita ambil rujukan dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu boleh. Dan boleh juga kita memakai bahasa yang lebih tinggi, karena mereka anak-anak muda. Begitu pula ketika kita berdakwah kepada anak-anak, maka kita gunakan bahasa anak-anak, ya, dengan bahasa anak-anak, agar apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan mudah dicerna serta diamalkan oleh setiap yang mendengar nasihat-nasihat kita. Masya Allah. Baik. Nah, kita masih membicarakan tentang Mu'adz bin Jabal ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalau kalian mau belajar Al-Quran maka ambillah dari 4 orang. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama dari Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd itu Abdullah bin Mas'ud. Itu terkenalnya dengan Ibnu Ummi Abdin. Ya, jadi kalau Ibnu Ummi Abdin itu Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua dari Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab. Ya, dan Rasulullah mengatakan wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan juga dari Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Jadi dari 4 ini mereka termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, kepintaran, Masya Allah dalam Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Dan Mu'adz itu, Masya Allah ya, ketika beliau bangun malam hari, beliau berkata, apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya, disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Saur bin Yazid, apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau bangun tahajud di malam hari ya ibu-ibu. Kata Mu'adz bin Jabal, Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Ya Allah, mata-mata manusia telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, dan Engkau yang maha hidup yang senantiasa mengurusi hamba-hambamu. Anta hayyu qayyum. Allahumma talabanil jannah bati'un. Ya Allah, usahaku untuk mengejar surga itu begitu lambat, kata Mu'adz bin Jabal. Wa harabi minan nari dha'if, dan lariku dari neraka begitu lemah. Allahumma ij'alli 'indaka hudan arudduhu ila yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisimu hingga hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janjimu. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Mu'adz itu termasuk orang yang rajin salat malam ya, Masya Allah. Beliau juga rajin berpuasa di siang hari, Masya Allah. Rajin menuntut ilmu, dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Masya Allah. Subhanallah. Dan Mu'adz ini teman-teman, Masya Allah ya, solihnya luar biasa sampai-sampai akhirnya ketika Mu'adz ya, beliau dipilih menjadi seorang pemimpin ya, yang saat itu terjadi wabah taun. Ya, wabah taun itu penyakit menular. Maka orang-orang berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kata mereka ya, berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan wabah ini. Dan Mu'adz, Masya Allah ya, beliau seorang yang salih, yang akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah Mu'adz waktu itu meninggal karena penyakit taun, ya, penyakit wabah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kita tahu yang namanya orang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit menular, terkena penyakit wabah, itu adalah para syuhada ya. Orang-orang yang mendapatkan kesyahidan. Masya Allah. Masya Allah, walaupun bukan syahid dalam peperangan. Ya, Masya Allah. Dan beliau
teman-teman, Masya Allah ya, usianya di dunia ini sebentar. Ada yang mengatakan, kata ulama, ada yang mengatakan usia Mu'ad itu 38 tahun. Ada yang kurang dari itu. Ya, dengan usia yang sedikit, ya, usia yang sebentar, namun Mu'ad sudah menorehkan tinta-tinta emasnya dalam kehidupan ini. Masya Allah ya. Sudah banyak yang Mu'ad siapkan untuk perbekalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak yang Mu'ad siapkan untuk perbekalan menuju akhirat negeri yang abadi. Ya, pertanyaannya, apa yang sudah saya siapkan? Untuk diri saya terlebih dahulu, untuk perbekalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbekal menuju hari setelah kematian. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang diberikan petunjuk, yang diberikan keistiqomahan untuk tetap menapaki jalan hidayah ini, sampai kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita berkenalan dengan siapa Mu'ad bin Jabal, maka kemudian kita mempelajari tentang matan hadisnya. Apa sih yang disebut matan? Matan itu adalah isi yang ada dalam sebuah hadis. Di sini isi hadisnya, matan hadisnya, walladzi nafsi biyadi inna saqta layajurru ummahu bisararihi afan. Sarir sama saror itu beda ya. Sarir itu artinya ranjang, saror itu artinya tali pusar. Ya Masya Allah ya. Bahasa Arab tuh beda harokat saja sudah beda makna. Masya Allah. Bisararihi ilal jannati idah tasabathu. Nah ini matan hadisnya. Masya Allah. Baik, di sini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang betapa mulianya, ya subhanallah, seorang yang ia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diwafatkan bayinya sebelum lahir ke dunia ini, ya Masya Allah. Dan ibu ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah apabila ia ridho dengan ketetapan Allah. Di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan, Allah jadikan tali pusar bayi yang gugur ya pada waktu belum genap usia untuk lahir ke dunia ini, ya maka tali pusarnya akan membawa ibunya ke dalam surga. Subhanallah, apabila ada syaratnya nih, ibunya mengharap pahala dari Allah dengan musibah tersebut. Subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, tidak ada, saya yakin, seyakin-yakinnya, ibu manapun di dunia ini yang tidak sedih ya ketika mengalami keguguran ya dalam kehamilannya. Semua sedih, subhanallah. Dan ini fitrah bagi seorang ibu. Malah jadi masalah kalau ada seorang ibu keguguran tidak sedih. Bisa jadi fitrahnya apa? Fitrahnya sudah tidak lagi lurus. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang calon ibu, apa tuh calon ibu ya, yang sudah berkali-kali keguguran, Masya Allah. Ya. Setiap kali hamil gugur, setiap kali hamil keguguran, subhanallah. Dan inilah hidup. Hidup itu sebuah ujian yang harus kita hadapi. Subhanallah. Ya pastinya dengan kesabaran ya teman-teman. Dan ini nasihat untuk diri saya. Kalaulah payung tidak bisa menghentikan hujan, minimal payung sebuah alat yang membuat kita tidak kehujanan ya. Dengan payung kita akhirnya tidak kehujanan. Sama. Ya ujian tuh pasti ada. Hujan tuh pasti ada. Ya dengan kesabaran kita bisa menjalaninya. Ya kita bisa menghadapinya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, seorang ibu yang dia keguguran ketika diberikan kesempatan Allah untuk hamil, ya Masya Allah, itu pasti akan merasa sedih, ya Masya Allah. Dan ternyata, Masya Allah, ada hiburan yang Allah berikan kepada para ibu-ibu yang kehilangan calon bayinya, Masya Allah ya. Dengan hiburan bahwa bayinya kelak dengan tali pusarnya akan membawanya ke dalam surganya. Ketika ibu tersebut menerima apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bahasa Arab, ibu-ibu, yang namanya saktu, di sini kan disebutkan tuh as-sakta, ya. Inna sakta, kalau dalam bahasa Arab itu huwal waladul kharij min batni ummihi li ghairi tamamin. Ya. Jadi as-sakt itu adalah keguguran, maka secara bahasa anak yang keluar dari perut ibunya dengan bentuk tidak sempurna, itu keguguran. Atau dalam istilah huwal janinul ladzi yasqutu min batni ummihi maitan. Ya, secara istilah janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak hidup lagi. Maitan itu mati, ya, dalam keadaan sudah meninggal dunia. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Dan teman-teman, bahkan ya,
ada yang mengatakan bahwa janin yang dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka kelak janin ini akan memberikan syafaat bagi ibunya, bagi kedua orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah. Dan teman-teman, kalau kita pelajari lagi kapan ya keguguran itu, maka ini kita belajar dalam kitab fikih. Ya, biasanya itu ada dalam kitab fikih, itu disebutkan tentang biasanya bab sebelum nifas, itu biasanya ada tentang keguguran ya. Dan ini kita pelajari ya akhwat, apa jenis-jenis keguguran dan bagaimana hukum Islam di dalamnya ya. Kenapa? Karena subhanallah nanti kaitannya dengan apakah kita sholat atau tidak gitu kan ya, apakah sudah masuk ke dalam nifas atau belum begitu ya. Nah ini juga perlu kita pelajari. Dan subhanallah, Islam itu agama yang mengajarkan segala sendi kehidupan manusia ya. Sampai urusan keguguran diajarkan di dalam Islam, Masya Allah. Dan ini ya akhwat, hal yang kita patut syukuri ya, karena kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tadi saya katakan bahwa seorang ibu yang mengalami keguguran dan tidak bersedih itu sudah di luar fitrahnya. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang, teman-teman perlu diketahui ya, orang-orang justru secara sengaja menggugurkan bayi-bayi yang ada di dalam perutnya, menggugurkan janin-janin yang berada di dalam perutnya, atau biasa kita kenal dengan aborsi ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan di dalam Islam menggugurkan kandungan ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan ya. Di banyak hari ini kita temui dengan banyaknya perzinahan di mana-mana, subhanallah, maka banyak para perempuan yang tidak bertanggung jawab akhirnya menggugurkan janinnya ya dengan sengaja gitu ya, subhanallah. Padahal subhanallah ini tidak diperbolehkan, subhanallah. Jadi memang sebenarnya harusnya tuh disyukuri gitu loh. Tidak semua wanita itu diberikan kesempatan untuk hamil. Tidak semua wanita itu diberikan kesempatan untuk punya anak. Maka siapapun yang diberikan kesempatan untuk punya anak ya, maka bersyukur. Ya apalagi kalau caranya yang halal gitu ya, bukan cara yang tidak dihalalkan di dalam Islam. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Bahkan Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ya, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah selain dengan sebuah alasan yang dibenarkan. Misalnya dalam peperangan itu diperbolehkan. Tapi selain itu ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat maka tidak diperkenankan untuk aborsi atau untuk menggugurkan janin dengan disengaja. Ya, ini hampir sama ya sifatnya dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya mereka itu kan membunuh bayi-bayi perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa menggugurkan janin dengan secara disengaja itu tidak diperbolehkan, maka sekarang kita belajar ya, tentang status darah keguguran yang dialami oleh para kaum wanita. Para ulama memberikan sebuah rincian. Apa di antaranya? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa keguguran ketika dia masih berada pada fase nutfah ya, yang bercampur dengan mani, biasanya berlangsung selama 40 hari pertama ya. 40 hari pertama itu namanya fase nutfah, summa alaqatan, summa mudghah. Kan ada ya dalam hadisnya. Maka kalau dia berada dalam fase nutfah dan fase alaqah, berarti fase nutfah 40 hari ya akhwat, fase alaqah 40 hari, maka total dua fase ini berapa? 80 hari. 40 tambah 40 berapa? 80 ya? Baik. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau ada wanita yang dia keguguran di fase dua fase ini, atau mungkin kurang dari fase ini, kurang dari 80 hari, berarti berapa pekan? 12 pekan kurang lebih ya. Oke.
Coba ya akhwat 12, ya kalau kata putri saya yang ada di depan saya 12. Ya, baiklah, ibu-ibu nanti ngitung ya. Kak Welin 11 pekan, kurang lebih Ustazah. Masya Allah, barakallahu fi Kak Welin, ikut jawab, Masya Allah. Baik, ya ala kulli hal ibu-ibu lihat aja 80 hari itu berapa pekan. Karena tadi saya lihat di chat itu ada yang 25 pekan, 11, 12, ya 13 ya. Lengkap, Masya Allah. Baik. Nah, kalau berada di dua fase ini, ya, berarti dia tadi 12 pekan, 11 pekan ya. Maka ulama sepakat, kata Syekh Utsaimin, keguguran ini tidak dihukumi sebagai darah nifas, tapi dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, artinya berarti apa? Berarti wanita ini sholat, ya. Wanita ini tetap puasa. Ya, karena apa? Karena dia sebenarnya tidak nifas, tetapi dia istihadah. Ya, dan setiap kali waktu sholat wanita ini ya dianjurkan untuk membersihkan darahnya biar nggak keluar darahnya dengan kain atau dengan pembalut, ya kemudian berwudu. Ya, Masya Allah. Dan kalau ada yang keluar darah ketika tengah sholat, bagaimana orang-orang yang dia istihadah ketika keguguran? Maka dilanjutkan sholatnya dan sholatnya sah. Allahu ta'ala alam. Kenapa? Karena itu kan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya kan? Kan darah keluar terus tuh. Kalau kita mau menahan di waktu-waktu kita sholat, itu kan juga sesuatu yang susah gitu ya. Maka insya Allah ini adalah sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kalau tadi dua fase ya, fase nutfah dan fase alaqah itu masih dihukumi darah istihadah. Kalau sudah fase mudghah ya dalam bentuk gumpalan daging, berarti sudah ada tuh biasanya badannya, wajahnya, tangannya. Nah, dan ini biasanya di usia 81 hari sampai masa melahirkan ya. Maka para ulama merinci. Termasuk Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwa kalau misalnya janinnya ini sudah membentuk layaknya manusia, ya ada anggota badannya walaupun mungkin belum jelas sekali, tapi pakai USG itu kelihatan gitu loh. Oh ya ini sudah ini nih, sudah kelihatan tangannya, ya badannya sudah, ya subhanallah. Maka ini statusnya adalah darah nifas. Ya Masya Allah. Jadi subhanallah. Dan ada juga ulama yang mengatakan kalau misalnya di usia 81 sampai masa kelahiran, misalnya usia 81 hari, janinnya itu belum berbentuk manusia. Maka ada yang mengatakan bahwa ini masih statusnya mustahadah. Jadi batasannya janinnya itu sudah bentuk manusia atau belum. Kalau sudah bentuk manusia berarti dia mengalami kondisi wanita ini ya kondisinya menjadi orang yang bernifas. Ya, tapi kalau misalnya belum, ya apalagi di usia-usia kandungan kurang dari 80 hari, maka kondisi wanita ini adalah seorang wanita yang mustahadah, ya yang sedang istihadah. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, lebih-lebih kalau misalnya ada seorang wanita yang dia mengalami keguguran, sudah ditiupkan ruh ya ke dalam janin ini, misalnya usia berapa, 8, misal contohnya sudah 7 bulan, 8 bulan, terus terjadi keguguran, ya, meninggal dunia bayinya. Maka ini sudah dihukumi sebagai wanita yang bernifas. Baik, sudah ya, kita sudah mempelajari tentang hukum tentang yang berkaitan tentang keguguran. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membahas tentang ari-ari. Apa tuh ari-ari? Tali pusar. Nah, ini nih. Ingin saya share bahwa terkadang ya, di masyarakat kita pada umumnya kalau ada tali pusar itu biasanya dikubur, kemudian di atasnya dinyalakan lampu. Nah, gitu kan ya biasanya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya, Masya Allah, ada di antaranya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk mengubur, di antaranya ngubur ari-ari, ngubur plasenta, ngubur tali pusar, tapi tanpa ditambah-tambahi lampu-lampu yang berada di atasnya. Ya kan? Jadi cukup dikubur saja. Maka itu insya Allah sudah ada dalilnya ya, sudah ada rujukannya, sudah ada panduannya. Jangan kita tambah-tambah untuk mengubur dengan ditambah-tambah apa? Ditambah-tambah untuk ditaruh lampu. Ya Masya Allah.
Baik. Nah, kemudian teman-teman, yang ingin saya share juga bahwa tidak ada kaitannya sama sekali bayi ya dengan tali pusar yang digunting. Maksudnya, jadi subhanallah terkadang ya ada orang-orang tuh yang beranggapan bahwa kalau tali pusarnya bayi itu begini-begini, nanti bayinya begini-begini, Masya Allah. Padahal itu tidak ada kaitannya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam Islam itu kita boleh mempercayai sebuah sebab kalau sebab itu adalah sebab syar'i. Ya. Jadi jangan dikait-kaitkan tali pusar dengan bayi itu sendiri. Ya. Jangan pula ya kita menduga-duga sesuatu yang belum ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita duga itu sejatinya adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena kita tidak boleh bersuudzon, tidak boleh menduga-duga apa-apa yang belum Allah kabarkan, yang belum Allah tentukan untuk kita semuanya. Masya Allah. Jadi ini hati-hati ya teman-teman ya. Subhanallah. Ini jangan sampai kita masuk dalam bab akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, sebentar. Oh iya, di sini ada di sini ada catatan kaki teman-teman. Nomor 2, coba lihat. As-sararu ma taqta'uhul qabilatu wa huwa sur wa ma baqiya ba'dal qat'i wa huwa fa huwa surrah. Gharibul hadits Ibn al-Jauzi. Masyaallah. Jadi katanya as-sarar itu adalah apa-apa yang dipotong oleh qabilah, itu namanya sur. Dan bagian yang dipotong itu namanya surah. Baik, kemudian di sini ihtasabathu disebutkan oleh Ibnu Majah fil Janaiz bab usiba bisaqtin wa sahahul Albani. Jadi hadis ini ya akhwat, mungkin ada yang melemahkan, tapi di sini kenapa Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad memakai? Karena ternyata hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, apa sih faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada di kitab Umdatul Mar'ah nomor hadis 85? Yang pertama, al-ihtisab wa huwa talabul ajr minallahi ta'ala. Ya, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal mar'ata idas qatat janinuha wa sabarat wa ihtasabat ajra indallah falahal jannah. Masyaallah. Siapapun dari wanita yang mengalami keguguran, kemudian mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka baginya syurga. Masya Allah. Jadi Allah berikan pahala syurga baginya. Yang ketiga, tarbiyatul mar'ah ala sabr. Masya Allah. Ini kenapa ada kondisi wanita itu keguguran. Ya. Ternyata itu di antara hikmahnya untuk mendidik kita kaum wanita bersabar. Masya Allah. Karena di antara sabar itu kan ada 3 ya teman-temannya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan sabar dalam menerima semua takdir. Termasuk diantaranya takdir ketika Allah memberikan ketetapan bahwa bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya keguguran, ya, subhanallah, dan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisabul ajri fil masaib, dan mengharapkan al-ajr, pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang diberikan musibah. Yang keempat, idza kana hadzal ajr fi faqdis saqat fal ajr fi faqdil walad qabla al-bulugh akid. Masyaallah. Kalaulah ini pahala didapatkan oleh orang-orang yang keguguran, ya berarti kehilangan bayinya sebelum bayi itu lahir ke dunia atau lahir ke dunia dalam keadaan meninggal, fal ajr fi faqdil walad. Ya, lebih-lebih pahala untuk orang-orang yang kehilangan anaknya sebelum bulugh, sebelum sampai pada usia balik. Maka pasti ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Subhanallah. Baik, yang kelima, fadlullahil azim 'alal mu'minin bi ithabatihim bil jannah 'ala a'mal la yadlahum fiha. Wa dzalika idza sabaru 'ala al-iqdar al-mu'limah wa ihtasabul ajr 'inda Allah. Masyaallah. Jadi fadlunya Allah, keutamanya Allah itu agung kepada orang-orang beriman, ya, ketika Allah berikan surga, ya, kepada orang-orang beriman, Allah balas dengan surganya setiap orang yang bersabar atas takdir Allah, yang takdir itu kadang mu'limah, kadang menyakitkan, ya. Takdir itu kadang tidak, atau takdir itu kadang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka yang
kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa menerima takdir Allah dengan keridhaan. Ya, kenapa? Karena subhanallah, ya akhwat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ketika Allah mentakdirkan seorang perempuan keguguran, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah takdir ini yang baik, takdir yang baik melatih kita bersyukur, takdir yang buruk mengajarkan kita bersabar. Ya, bahagia itu bukan ketika segala keinginan kita terwujud, tapi saat kita menyadari bahwa semua takdir Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Apapun yang Allah saat ini takdirkan kepada kita, percayalah itu yang terbaik dari Allah. Semoga Allah kuatkan teman-teman semuanya. Ya Allah, saya bisa merasakan persaudaraan dengan jamaah semuanya ya, walaupun saya itu belum kenal satu persatu. Ya Masya Allah, terima kasih, jazakunallah khair kepada para akhwat yang sudah mampir ke tempat kami. Masya Allah, ya sudah ada beberapa yang kajian online pas ke Jogja. Masya Allah, berjumpa, wah senangnya luar biasa. Masya Allah ya, akhirnya bisa berjumpa. Masya Allah, jazakunallahu khair wa barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.